apa yang dia pertanyakan, ada yang iya, tidak, kan sesuai sama kemauannya dari dia. Dan saya mau tegas di sini ya, Tepo, mohon saya lagi. Jaksa tadi selalu bilang terdakwa ini tidak punya followers yang banyak. Tidak. Ini kita huru hara itu hanya 700 kan. Yang banyak itu followersnya di 1 juta. Ya, jadi jangan kritik opini terus bahwa follower saya banyak di Jawa, tidak. Ya, pertanyaannya, ahli bisa menjelaskan unsur BAP yang setebal ini dasarnya apa? Tadi kan Anda ditanya tidak mengerti, terus apa yang Anda analisis dalam pendapat ahli BAP ini tebal loh BAP-nya. Tapi Anda setiap ditanya tidak tahu, tidak bisa menjawab, tidak mengerti. Jadi BAP ini ahli analisisnya apa artinya? Ini saya bertanya. Sebentar ya, biar jelas BAP-nya siapa. BAP-nya ahli yang melihat. BAP atas nama saudara ya. Itu memang seperti itu jawabannya saudara. Silakan dilanjutkan. Pakai mic-nya biar semua dengar. Betul, seperti itu jawabannya. Seperti apa? Apa? Anda kan yang menganalisa BAP setebal ini. Analisa Anda tuh unsurnya apa? Karena dari tadi Anda ditanya, tidak tahu, tidak bisa menjawab, iya, tidak, itu saja. Jawaban apa yang Anda ingin? Coba pertanyaannya yang mulia sudah jelas sekali. Ahli bisa menjelaskan unsur ya BAP yang setebal ini dasarnya apa? Tadi Anda ditanya tidak menjawab, terus Anda menganalisa ini BAP setebal ini, menganalisanya itu dari mana gitu? Oh, Anda bisa menganalisis tapi tidak ditanya, Anda tidak mengerti, tidak bisa menjawab. Bisa ngambil kesimpulan atau orang camang dan tahu pertanyaan terdakwa tahu? Coba menunjuk ya. Jadi BAP ini analisa siapa ahli? Saya ini udah ditahan 7 bulan. Kan ahli juga yang bisa menjebloskan saya ke tahanan. Coba pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Anda itu paham gak sih sama pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Anda paham? Bisa Anda jelaskan? Akademiknya. Paham tidak? Jadi paham. Jadi yang saya itu sudah melihat yang dipertanyakan kepada saya, apakah yang setebal itu sudah memberi unsur-unsur yang ada pada pasal 27B ayat 2. Itu yang saya katakan bahwa saya jawab memberi. Anda jawab memenuhi, tapi dari tadi Anda dijawab sama orang yang saya tidak tahu, tidak mengerti. Pertanyaan saja, pertanyaan. Dilanjutkan, pertanyaan. Baik, yang mulia, terima kasih. Ali, apa saja unsur pasal yang harus terpenuhi dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Mohon dijelaskan. Tadi dari tadi dan sebelumnya juga sudah Karena saya. saya tidak dengar, Ali suaranya kecil sekali. Saya tidak dengar. Ini apakah saya silakan kembali? Ya kalau saudara merasa sudah menjawab nggak perlu dijawab kan? Sudah saya ingatkan sejak awal kan? Jawabannya apa? Ali? Saya tidak mendengar karena suara Ali kecil sekali. Bisa dijelaskan Ali, tolong membantu saya Ali. Ali kan harus netral, sama seperti JPU juga harus netral. Kita bisa kebenaran loh, bukan yang ada diada-adain di sini. Tolong Ali. Jadi ini ya, ahli itu nggak salah ya. Sejak awal sudah majelis ingatkan. Dijawab yang ditanya saja. Kalau kurang jelas minta diulang, kan begitu ya. Kalau tidak ditanya nggak usah dijawab, itu artinya nggak penting ya. Dijawab tentang keahlian saudara saja, kan sudah jelas ya. Makanya tegas. Dijawab kalau memang itu keahlian saudara, nggak usah dijawab kalau itu di luar keahlian saudara meskipun saudara tahu, kan begitu.
Silakan, dilanjutkan Iya, pertanyaan. tolong dijawab Pak. Boleh karena belum mendengar. Oke, saya setiap orang salah satu itu setiap orang jadi orang yang memenuhi kriteria Kalau suaranya yang jelas Ali. Yang tegas Ali. dengan sengaja dan tanpa hak, jadi di luar wewenang, mendistribusikan dan atau mengklasifikasikan, jadi tadi membuat suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik menjadi terdistribusi atau tertransmisikan. Dan kalau terdistribusi definisinya adalah membagikan ke beberapa pihak, kalau ditransmisikan mengirimkan ke pihak lain, satu pihak yang lain. Kemudian bentuknya itu harus dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jadi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kemudian yang ini atau dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, lalu memaksa orang supaya A memberikan suatu barang yang sebagian atas seluruhnya milik orang tersebut untuk milik orang lain, atau B memberi utang memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Jujur baru kali ini saya lihat saksi ahli membaca. Coba pertanyaan saya, nanti silakan ditanggapi di pembelaan. Ya. Silakan pertanyaan Anda. Ali, bagaimana proses pembuktian dalam perkara ITE? Maksudnya gimana? Ali, makanya bagaimana proses pembuktian dalam perkara ITE? Proses pembuktian dilakukan polisi ya. Jadi saya barunya terima fakta, apakah itu mau diukur atau tidak. Jadi saya nggak tahu proses pembuktiannya apakah yang dimaksud di polisi atau tidak, saya nggak ngerti. Dan yang di polisi saya nggak ngerti kayak apa. Oke, tadi kan saksi ahli bilang mendistribusikan dan lain-lain ya. Kalau yang didistribusikan itu adalah sesuatu yang sudah diposting duluan oleh orang lain, saya ini misalnya ada beberapa, apakah masuk unsur dalam 27B ayat 2? Ini beda konteksnya. Jadi tadi kan mendistribusikan atau mentransmisikan itu masuk unsur. Saudara bilang tadi informasi yang sudah disebarkan oleh orang lain. Ya. Itu beda dengan di sini. Itu apakah ada ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Itu masuk salah satu yang mana? Oke, artinya juga seperti itu. Oke, saya balik tanya. Kalau rahasia itu ternyata orang lain sudah membukanya terlebih dahulu, bukan Berarti- saya orang pertama. Berarti ya harus tidak memenuhi juga yang satu tadi. Ada ancaman pencemarannya apa enggak? Jadi ini kan akal. Ya. Jadi kalau A, B-nya gugur, A-nya kan tetap ada. Ahli tolong dengarkan ini. Dakwanya berarti ya, ini adalah hukum ahli ini yang sudah diposting sama orang banyak, ya, sudah didistribusikan sama orang banyak. Saya bukan orang pertama, mungkin saya orang yang ke-10 kesekian banyak ya. Kalau hanya Martiko saja, apakah memenuhi unsur 27B ayat 2? Bagaimana menurut Anda? Apakah iya untuk memenuhi apa saya katakan kembali, saya bingung juga sebenarnya dengan pertanyaannya, tapi saya katakan kembali kalau ada informasi tersebut terlepas itu dari dibuka atau sebelumnya, tapi itu dilanjutkan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu barang dengan ancaman pencemaran, itu tetap memenuhi unsur pasal 27 ayat 2. Ali, ini yang dibicarakan ini kan kasusnya Reza Gadis ya Ali ya. Reza Gadis ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual skincare overclaim. Saya punya videonya, ya. Jadi dia mengakui skincare dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa skincare dia tidak ada izin BPOM. Ya. Menurut Ali,
lihat kenapa mengenai unsur ini, karena ada ancaman pencemaran dengan menunjukkan maksud pengukuran di sini Ancaman atau menurut ahli apa? Ancaman menurut ahli apa? Ada tadi ancaman menurut ahli ITE apa ancaman itu? Yang mana? Yang mana? Yang mana? tadi dibahas di sebelumnya. Yang mana? Kalau dibacakan ahli dari tadi ada bilang ancaman. Ahli satu, ahli kedua semua cuma ngomong pengancaman, ancaman, pemerasan itu saja. Ahli harus netral loh. Coba tunjukkan yang mana menurut ahli masuk unsur ITE 27 ayat 2. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahasa. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Tidak. Tidak. Tidak, tapi saya harus mendengar konteksnya dulu. Baik, selanjutnya. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana menurut Anda? Nah, ancaman tadi kan ada ancaman pencemaran dengan mengancam akan Ali, tidak ada pertanyaan saya ancaman yang tolong dengarkan Ali. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana pendapat Ali? ya tinggal disampaikan ke BPOM ada dicabut izin. Masih ada pertanyaan? Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan ini baru ada ancamannya ya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut boleh yang memiliki sifat ilegal di dalamnya? Bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab. Coba pakai mic-nya. Direkam pakai mic-nya. Jawabannya apa? Tidak. Masih ada pertanyaan? Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Perlu, nanti disampaikan kepada pihak yang tepat. Maksudnya apa pihak yang tepat? Misalnya seseorang melakukan kejahatan di kita ya, kita melaporkan ke polisi ya, pihak yang berwenang apa? Tapi kan polisi bukan adalah orang itu lagi. Dia tidak akan mau bergerak kalau tidak ada laporan. Begitu juga dengan BPOM. Dan ini masalahnya produk kecantikan yang tidak ada izin BPOM-nya dan produk berbahaya. Ini fakta. Tinggal dilaporkan ke BPOM, pasti mereka akan menanggapi. Apakah hal-hal yang patut diketahui oleh umum juga dikategorikan sebagai rahasia, sebagaimana dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Saya ya betul karena tidak paham. Saksi kenapa saya tidak tahu, saksi tidak Masih ada paham. pertanyaan? Silakan dilanjutkan. Kita masa banyak sidang di semakin baik. Tidak ada ayat masih.
itu. Soal putusan Mahkamah Agung, apakah soal putusan Mahkamah Agung, apakah rekaman itu boleh dilakukan atau tidak? Alat buktinya bisa dipakai nggak di pengadilan atau di kepolisian? Tahu nggak ada tentang ini? Maaf, apa yang pertama Pasca putusan Mahkamah Agung gini ya, pasca putusan Mahkamah Agung nomor 20 tahun 2006 ya, itu kan ada perluasan alat bukti. Anda tahu itu? yang saya tahu perluasan alat bukti elektronik sesuai dengan undang-undang ITE. Iya, ini kan TE benar. Coba diselesaikan dulu pertanyaannya. Iya, Ya. Nah, maksud kami, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan makna alat bukti dalam ITE, ya, salah satu poin paling pentingnya adalah pasal itu adalah melarang adanya perekaman secara ilegal tanpa izin dari kepolisian, jaksa, KPK dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya bukti video yang interpretasi secara ilegal itu dapat dimaknai sebagai alat bukti dalam persidangan? Ya, oke, pertanyaannya. Mengerti pertanyaannya? Kalau mengerti dijawab. Saya kurang paham. Anda itu sudah nggak layak diambil. Sebentar. Enggak dari artinya enggak dari kami ditanya apa dia sudah bisa jawab terus yang Itulah jawabannya ya. Nanti ya, makanya saya bilang apa harus dijawab. Udah cukup lah. Biar majelis saya bilang. Ahli, baik ya. Dalam perkara